Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Yusuf Bahtiar dengan NIM 232111126 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum perdata internasional dalam bentuk video learning journal. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu dosen Irhamnia yang telah mengampu mata kuliah di kelas kami. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu perorangan atau individu. Perorangan adalah manusia sebagai individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang memiliki kedudukan hukum dalam hubungan internasional. Mereka diakui memiliki status personal, artinya hak-hak pribadi seperti memiliki kekayaan dan melakukan perjanjian lintas negara diakui secara hukum. Dalam menjalankan haknya, perorangan juga mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Namun mereka juga memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum yang berlaku di negara tempat mereka berada dan membayar pajak sesuai kebutuhan. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah entitas seperti perusahaan, PT, firma, koperasi, yayasan, dan sejenisnya yang diakui sebagai subjek hukum terpisah dari individualnya. Badan hukum ini diakui oleh badan hukum di negara lain dan dapat menjalankan aktivitas internasional seperti mendirikan cabang di negara lain dan mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi sengketa. Selain hak-haknya, badan hukum juga wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak, serta mematuhi aturan investasi lintas negara yang mengatur berbagai aspek aktivitas internasional mereka. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah badan usaha yang beroperasi tidak hanya di negaranya sendiri, tetapi juga di satu atau lebih negara lain. Mereka memiliki hak untuk mendirikan usaha-usaha di negara asing, menerima perlindungan investasi yang aman secara hukum, dan dapat menggunakan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, perusahaan multinasional juga diwajibkan untuk mematuhi hukum negara tempat mereka beroperasi, membayar pajak, dan menjalankan standar internasional yang berlaku agar aktivitasnya sesuai dengan praktik bisnis global. Yang keempat, organisasi internasional. Organisasi internasional bisa berupa organisasi publik seperti PBB, ASEAN, Uni Eropa, atau organisasi privat seperti FIFA dan IOC. Organisasi ini memiliki kapasitas hukum untuk memiliki kantor, aset, dan membuat kontrak di berbagai negara anggota. Mereka diberi kekebalan hukum terbatas saat menjalankan fungsi resmi mereka. Artinya mereka mendapat perlakuan khusus yang membatasi intervensi negara anggota terhadap kegiatan resmi mereka. Yang kelima yaitu negara. Negara sendiri dapat menjadi subjek hukum dalam hukum privat internasional ketika terlibat dalam hubungan hukum seperti kepemilikan aset di luar negeri, membuat kontrak dengan pihak swasta asing, atau mengajukan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Namun negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum negara tempat kontrak dibuat dan menghormati isi perjanjian kontrak tersebut. Dalam konteks hukum privat, negara tidak bisa menggunakan imunitas kedaulatan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.